Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Atas nama siapa Kak? Tias. Oh Kak Tias. Perkenalkan Kak, saya Rizky Amalia, mahasiswa biologi UI 6. Kedatangan saya di sini untuk memberikan penyuluhan mengenai limbah xenobiotik, di mana limbah xenobiotik itu merupakan zat yang asing bagi tubuh yang diperoleh dari luar tubuh. Xenobiotik yang dari luar tubuh dapat dihasilkan dari suatu kegiatan atau aktivitas manusia dan masuk ke dalam lingkungan. Bila organisme terpajan oleh zat xenobiotik, maka zat ini akan masuk ke dalam organisme dan dapat menimbulkan efek biologis. Adapun sumber-sumber xenobiotik itu berupa limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. Limbah industri ini biasanya merupakan penyebab terjadinya pencemaran air yang dihasilkan dari sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, seperti tembaga, timbal, perak, arsen, dan boron merupakan zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam yang dapat mencemari tanah. Dan jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Ada pula limbah pertanian. Limbah pertanian ini didapat dari pupuk, yaitu pestisida yang biasanya digunakan para petani untuk merawat tanamannya. Namun, pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air. Limbah pupuk mengandung fosfat yang dapat merangsang pertumbuhan gulma air seperti ganggang dan enceng gondok. Nah, pertumbuhan gulma air yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak seperti diakibatkan pencemaran oleh deterjen yang mengakibatkan rusaknya struktur tanah, yang biasa juga menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Ada pula limbah domestik. Nah, limbah domestik ini yang sering terjadi di sekitar kita, di mana limbah ini merupakan limbah rumah tangga berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri, contohnya sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik itu seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, logam, karet, dan kulit. Nah, sampah-sampah ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Sampah organik yang dibuang ke sungai juga menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukan. Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, maka cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Bagaimana Kak mengenai penjelasan dari saya? Apakah Kakak mengerti mengenai pengaruh dari limbah xenobiotik? Iya Kak, saya mengerti. Iya Kak, saya juga berterima kasih atas waktu luangnya. Kalau begitu saya pamit pulang Kak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.